Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana belajar di rumah. Nah, terkait dengan belajar di rumah ini, saya akan menjelaskan tentang apa, bagaimana, dan tipsnya bagaimana belajar di rumah agar berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, belajar adalah merupakan proses berpikir dalam diri seseorang yang berlangsung dari interaksi aktif dengan lingkungan yang mengubah tingkah laku, baik tingkah laku dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Nah, dengan definisi ini, tidak semua perilaku itu disebut belajar, kecuali kalau ia mengandung unsur-unsur antara lain adanya proses berpikir dalam diri seseorang. Nah, proses berpikir itu bisa terjadi karena adanya pengolahan informasi. Jadi tidak mesti orang yang sedang membawa buku, kemudian pandangan matanya merunduk ke buku itu lantas disebut belajar, belum tentu. Karena namanya belajar itu ada sesuatu yang terjadi di dalam diri. Nah, ketika dia membawa buku tapi di dalam dirinya tidak ada proses berpikir, berarti dia tidak dalam sedang belajar. Jadi belajar itu mesti ada proses di dalam diri seseorang, yaitu dengan berpikir. Nah, berpikir itu terjadi karena adanya interaksi antara dia dengan lingkungannya. Nah, lingkungan yang dia interaksi itu bisa berupa interaksi dengan buku, dengan kejadian yang ada di sekitarnya, kemudian dia ada pengalaman, mengalami sesuatu, atau bahkan dia praktek mengerjakan sesuatu dan lain sebagainya. Nah, interaksi dengan lingkungan inilah yang menimbulkan proses berpikir di dalam diri tadi itu. Nah, kemudian unsur belajar yang ketiga adalah adanya perubahan tingkah laku yang disebabkan karena proses berpikir dan interaksi tadi itu. Nah, bila perubahan tingkah laku tersebut itu relatif menetap, artinya tidak berubah dalam waktu yang singkat, jadi menetap. Nah, perubahan tingkah laku tersebut bisa berupa perubahan dalam cara berpikir, cara bersikap, dan cara bertindak ketika dia merespon sebuah situasi tertentu. Nah, dengan pengertian seperti ini, maka suatu proses belajar itu bisa terjadi di mana saja, tidak kenal tempat, kapan saja, tidak kenal waktu, dan bagaimanapun saja, artinya tidak kenal kondisi. Jadi belajar bisa dalam kondisi susah, gembira, dalam kondisi riang, dan seterusnya. Nah, termasuk dalam konsep ini berarti belajar bisa terjadi di rumah dalam kondisi apapun. Inilah konteks kita belajar di rumah karena ada situasi yang memang menuntut seperti itu. Nah, belajar seperti itu sehingga dengan konsep belajar di rumah seperti itu, maka ada beberapa keuntungan yang bisa kita peroleh. Misalnya dengan belajar di rumah itu bisa melatih kita lebih bisa mandiri. Dengan kemandirian itu maka kita akan lebih bisa melatih untuk kedewasaan, karena sebuah kedewasaan kemandirian itu sangat tergantung terhadap bagaimana kita membiasakan untuk berperilaku atau melakukan suatu aktivitas yang tidak tergantung kepada orang lain, jadi tergantung kepada pengaturan kita sendiri. Yang nomor 2, keuntungan belajar di rumah adalah lebih fleksibel, baik fleksibel dalam segi kita mengatur waktu kapan saja, kita sesuaikan tempat di mana saja, di lingkungan yang sedang kita tempati itu, dan dengan cara apapun, baik dengan cara misalkan sambil dengan musik, menyendiri di pojok, kemudian sambil melakukan aktivitas apa, dan lain sebagainya. Nah, keuntungan yang lain, kita lebih bisa mendekatkan dengan dunia nyata.
Jadi apa yang kita pelajari itu bisa langsung didekatkan dengan dunia nyata yang sedang kita alami. Nah, berikutnya belajar di rumah itu tentu ada tantangan yang berbeda dengan belajar yang kita lakukan di sekolah. Misalnya kalau di sekolah karena banyak teman, kemudian ada guru yang setiap saat mengawasi, di sana ada sistem yang sudah berlaku dengan baik. Nah, di rumah tidak ada kondisi seperti itu, sehingga belajar di rumah ini kalau tidak ada yang menyemangati, maka cenderung seseorang akan malas untuk belajar atau malas untuk beraktivitas sesuatu untuk menambah pengetahuan belajar. Nah, nomor 2 tantangannya perlu pengendalian dan kemandirian diri yang lebih dari biasanya ada di sekolah. Karena tadi tidak ada lingkungan yang sudah terbentuk sistem belajarnya. Nah, karena itu perlu pengendalian diri dan kemandirian diri. Yang nomor 3, suasana di rumah kita itu kadang memang tidak mendukung kita untuk melakukan aktivitas belajar. Karena itulah suasana di rumah kita perlu perjuangan yang lebih untuk belajar. Nah, tantangan-tantangan seperti ini tentu harus kita hadapi dengan berbagai cara, dengan berbagai strategi, sehingga kita bisa terlatih dengan menghadapi masalah seperti itu. Kita akan terlatih lebih menjadi anak yang lebih mandiri, lebih dewasa, dan lebih bertanggung jawab kepada diri sendiri. Nah, berikutnya yang penting adalah tentang tips bagaimana kita mengatur diri untuk bagaimana belajar di rumah dengan mandiri ini. Yang pertama, saran saya, tipsnya adalah buatlah jadwal aktivitas harian. Nah, isi dari jadwal tersebut, cobalah mulai dari bangun tidur itu jam berapa, kemudian melakukan apa, terus dibuat sepanjang hari sampai tidur kembali. Misalnya bangun pagi jam 4, kemudian sholat tahajud, kemudian jam sekian sampai sekian sholat subuh, kemudian habis itu baca buku, dan seterusnya sampai mau tidur kembali. Yang kedua, pastikan di dalam jadwal tadi itu ada waktu yang memang disediakan secara khusus untuk belajar, yang ini tidak bisa diganggu-gugat. Nah, di dalam waktu belajar itu memuat misalnya belajar untuk mengerjakan tugas, membaca buku teks pelajaran, kemudian mengulang pelajaran yang kemarin kita pelajari, atau membaca buku pengayaan atau buku wawasan lain. Jadi, waktu yang kita tentukan untuk belajar itu bisa dipakai untuk hal-hal tadi itu. Harus kita pastikan. Nah, setelah kita memastikan kapan kita menetapkan waktu itu, tips yang ketiga adalah gantilah waktu belajar yang hilang. Artinya, ketika kita sudah menetapkan waktu belajar itu misalnya jam 6 pagi sampai jam 7, suatu saat waktu itu kondisi kita lagi ngantuk banget, maka ya jangan dipaksakan, tidur saja. Tapi ingat, waktu belajar yang hilang tadi itu, yang 1 jam tadi, itu harus diganti di waktu lain. Misalnya biasanya tidur jam 21, maka tidur kita harus ditunda 1 jam untuk menggantikan waktu belajar yang jam 6 sampai jam 7 pagi hari, yang waktunya kita pakai untuk tidur tadi. Nah, tips berikutnya nomor 4 adalah bahwa dalam belajar itu berlaku rumus 1 kali 10 itu lebih baik daripada 10 kali 1. Artinya, kita belajar sedikit demi sedikit, kemudian diselingi dengan refreshing, kemudian kita belajar lagi, itu jauh lebih efektif daripada kalau kita
sekali belajar waktunya panjang sekali, lama sekali, maka biasanya belajar yang waktu yang lama itu paling yang bisa masuk ke otak kita itu hanya sedikit. Jadi lebih baik kita waktunya tidak terlalu panjang tapi tidak terlalu pendek, jadi bisa diseling-selingi dengan refreshing sehingga waktu yang sedikit tadi itu berkali-kali lebih efektif untuk bisa masuk ke otak kita. Sebagaimana ada pepatah, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Nah, nomor 5, biasakanlah membuat catatan ikhtisar atau semacam ringkasan. Bisa dalam bentuk bagan atau peta konsep dari apa yang Anda baca. Jadi ketika kita baca buku, bawalah buku catatan, kemudian kita buat catatan secara ringkas atau buat bagan peta konsepnya. Kemudian nomor 6, setelah tadi jadwal kita buat, tempellah jadwal tadi itu di tempat di rumah kita yang kira-kira mudah untuk diakses atau mudah dibaca oleh siapapun anggota keluarga yang ada di situ. Apa tujuannya? Biar antar keluarga di situ bisa saling mengingatkan. Setidaknya paling enggak dengan adanya tempelan itu, kalau kita tidak menetapi sesuai dengan jadwal yang ada, itu ya kita merasa malu sendiri. Yang berikutnya nomor 7, kita mesti komitmen terhadap jadwal yang sudah kita buat sendiri. Jadi usahakan sesuai dengan apa yang kita lakukan sesuai jadwal yang kita buat. Tapi catatannya jangan terlalu kaku yang menyebabkan kita mengabaikan kewajiban yang lain. Misalnya mentang-mentang pas waktunya belajar, kemudian ada orang tua kita, ibu atau bapak kita minta bantuan, kemudian permintaan orang tua kita tolak begitu saja gara-gara waktunya belajar. Ini nggak boleh, karena mentaati orang tua itu hukumnya wajib. Jadi kita tinggalkan dulu belajar, kita bantu orang tua, kemudian waktu belajar yang hilang karena kita bantu orang tua tadi harus diganti di waktu yang lain. Nomor berikutnya tentang tips belajar adalah tetaplah melakukan komunikasi dengan guru-guru kita, dengan teman-teman yang lain untuk bertanya, minta penjelasan terhadap tugas atau materi yang belum difahami dengan baik, bisa diskusi atau berbagi informasi tentang pengetahuan yang Anda baca kepada teman-teman, sehingga saling memperkaya konten apa yang dipelajari. Dan yang kelima, ini yang penting, jangan lupa selalu berdoa baik mengawali belajar maupun mengakhiri belajar. Dan yang paling penting lagi adalah menata niat belajar kita. Jangan sampai niat kita salah sehingga apa yang kita lakukan tidak mengandung nilai ibadah, tidak ada pahalanya. Tatalah niat kita belajar itu adalah mengikuti perintah Allah, mensyukuri nikmat berupa akal yang waras, yang sehat, mensyukuri kesehatan, menghilangkan kebodohan, kemudian misalkan membahagiakan orang tua, membahagiakan guru, menyenangkan hati guru, dan seterusnya. Maka setiap niat yang kita camkan dalam benak kita ketika belajar, semua itu akan dihitung oleh Allah yang mengandung nilai ibadah dan kelak nanti pahalanya bisa kita nikmati di akhirat. Sekian tips dari saya dan apapun semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.